Neraka Buddha, Taman Patung Seram Wang Saenshu. Patung-patung ini ditusuk-tusuk, digodok, digergaji, dan berbagai jenis penyiksaan lain. Masuk taman horor ini gratis, tidak membayar. Tapi siap-siap tahan napas, kita akan menjelajahi neraka. Neraka dalam peradaban Buddha. Kita akan menelusuri Taman Patung Wang Saenshu, Thailand. Sebenarnya visualisasi neraka sudah lama dikenal penduduk Nusantara. Ada di candi-candi Buddha. Nanti menjelang akhir video, kita akan melihatnya juga. Di Thailand, negara yang pernah saya hadiri dalam rangka workshop seni lukis cat air, tidak hanya ada satu taman neraka, tetapi Wang Saenshu paling populer. Agak susah mencari tempat ini jika tidak menggunakan Google Maps. Mesti melewati perkampungan. Kota Bang Saen, Provinsi Chonburi, pelafatannya tidak tepat ini, tidak seperti teman-teman yang ada di Thailand, menjadi tempat bersemayam Thailand Hell Horror Park atau Taman Horor Negara Thailand. Kota ini kira-kira 90 km dari Bangkok. Dari luar lokasi, patung-patung penyiksaan itu belum tampak. Di tempat parkir kita baru bertemu patung Buddha tertawa, ukurannya besar, dengan warna mencolok. Suasana di parkiran mirip Indonesia. Gerobak kaki lima berdesakan menunggu rezeki. Dagangannya digantung, pating serantel gitu, tidak rapi. Warung-warung ini langsung berdekatan dengan mobil-mobil yang terparkir. Bedanya di Indonesia kebanyakan mobil MPV. Di Thailand, mayoritas keluarga memanfaatkan mobil pick-up. Lebih besar dan ada bak di belakang. Di Indonesia, kabar tentang neraka dari agama Buddha kurang populer. Namun sesungguhnya, istilah neraka justru dari agama Buddha. Atau paling tidak dari bahasa Sanskerta, yaitu naraka. Dalam bahasa Inggris disebut hell. Dalam bahasa Arab, nar, yang berarti api. Dari bunyinya, mungkin secara etimologis ada hubungan antara nar, naraka, dan neraka. Saatnya masuk gerbang Wang Saenshu. Ini bukan berarti kita langsung nyemplung ke neraka, tetapi berjumpa dulu dengan kisah Siddhartha Gautama, sang pendiri agama Buddha. Semuanya dituturkan lewat patung, lengkap sejak kelahiran hingga mencapai gelar Buddha Gautama. Siddhartha adalah anak Raja Sudodana. Konon, begitu lahir, ia sudah dapat berdiri. Dalam persalinan, ibunya tidak berpose layaknya ibu babaran. Tetapi sang ibu, Ratu Mahamaya, berdiri memegang dahan pohon sala. Pada adegan ini, anatomi bayi Siddhartha tidak dibuat secara tepat. Bukan bentuk bayi, tetapi orang dewasa yang pendek. Episode selanjutnya adalah ketika Pangeran Siddhartha diramalkan akan menjadi pertapa. Sehingga raja cemas, karena apabila ia menjadi Buddha, tidak ada pewaris tahta kerajaannya. Raja menjaga agar Siddhartha tidak melihat 4 kondisi yang dapat memantiknya menjadi pertapa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Tetapi suatu ketika ia melihatnya juga, dan ini menjadi satu diorama tersendiri. Singkat kata, ia memutuskan menjadi pertapa, meninggalkan kehidupan duniawi kerajaan. Keputusan ini ia tandai dengan memotong rambut panjangnya. Detail kisah bagian ini terlalu panjang kalau diceritakan. Nanti malah tidak jadi melihat neraka. Patung-patung lain ada di kanan kiri jalan. Ada juga yang di tengah-tengah. Seluruh bentuk patung di taman ini tidak dibuat dengan akurasi realistik idealistik sebagaimana patung klasik Yunani Romawi. Bukan juga realistik impresionistik seperti patung The Thinker August Rodin. Juga bukan patung dekoratif seperti buatan seniman suku Maya. Sebelum penyiksaan di neraka, ada tempat pembanding amal baik dan amal buruk. Orang yang baru mati dirantai,
dan mesti menghadap Raja Kematian Piazom. Setelah membandingkan perbuatan baik yang tertulis di piring emas dengan perbuatan buruk yang tercantum di secarik kulit anjing, Piazom akan memutuskan apakah orang tadi masuk neraka atau lolos dari siksa. Ini mengingatkan pada konsep Yaumul Hisab atau hari penimbangan amal dalam Islam. Saya pernah membahasnya. Setelah mengikuti video ini, rekan-rekan saya undang untuk menghadirinya. Link ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Kembali ke Wang Senshu. Patung-patung di sana dibuat dengan semen ala kadarnya. Yang penting tampak ada tangan, ada kaki. Tidak peduli rincian otot-ototnya seperti apa. Visual patung di sana layaknya properti yang akan diarak di karnaval 17-an. Tetapi kesederhanaan bentuk inilah yang justru membuat fleksibel ketika figur-figur ini akan dideformasi di taman neraka. Sebagaimana sebentar lagi kita saksikan. Selamat datang di neraka. Demikian tulisan sapaan yang tertera ketika kita akan memasuki wilayah neraka. Siksaan terdekat yang ditemui wisatawan Wang Senshu adalah wajan penggorengan. Bukan untuk menggoreng mendoan, tetapi manusia-manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bahan bakarnya adalah batangan kayu besar-besar. Ada 4 orang kesakitan di cairan panasnya. Bahkan ada yang nyaris jatuh. Sementara itu, seorang yang lain sedang diangkat penjaga neraka. Orang ini siap-siap dilempar, dicemplungkan ke dalam wajan penggorengan. Penjaga neraka yang lain, yang bersenjata tombak, siap memasukkan ulang siapapun yang keluar dari wajan. Namun demikian, patung paling menonjol di sisi siksa wajan ini adalah sepasang raksasa, dijuluki Naingean dan Nangtong. Mereka mendapatkan siksa rasa lapar. Saking laparnya hingga kurus kering, perutnya buncit dan matanya melotot. Ia susah makan. Bagaimana mau makan? Lawong lidahnya terjuntai panjang. Lehernya yang kecil juga tak mampu dilewati makanan secara signifikan. Besar tubuhnya juga menambah rasa lapar. Sosok Gegirisi ini dikenal juga sebagai hantu lapar. Nama lainnya Preta. Seperti patung-patung lain di taman ini, visual raksasa tersebut tidak terbedakan karakternya. Contoh, bentuk iga yang menonjol pada bagian perut untuk menunjukkan kelaparan sama dengan bentuk draperi celana. Jendol-jendolnya itu sama. Mereka disiksa karena melanggar Pancasila Buddha, yaitu 5 larangan. Dilarang membunuh makhluk hidup, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan. Di sekeliling Naingean dan Nangtong ada figur-figur unik, yaitu manusia-manusia berkepala binatang. Di bawah tiap-tiap patung ada caption yang menerangkan kesalahan masing-masing. Salah satu plakat bunyinya begini: koruptor dihukum di neraka. Mereka disebut sebagai arwah babi. Representasi patungnya adalah manusia berkepala babi. Ini berbeda dengan karikatur umum yang menggambarkan koruptor sebagai tikus. Tapi kalau diamat-amati, wajah tikus mirip babi hutan. Di kelompok ini juga ada manusia berkepala macan. Ini siksa untuk yang tidak tahu berterima kasih. Kalau jadi kelinci, karena ia dengki. Sedangkan orang yang suka mencuri ikan akan berkepala ikan. Untuk pencuri nasi, berkepala burung. Sementara itu, hukuman roh sapi diganjar untuk penjual narkoba. Sementara yang jadi bebek, gemar menjadi provokator. Semakin masuk ke dalam, semakin mengerikan. Ada orang yang lidahnya ditarik keluar dengan catut. Lelaki yang digergaji perutnya. Leher ditusuk tombak. 4 manusia digantung dengan cara ditusuk kawat pipi tembus pipi. Ada juga manusia digigit anjing hingga remuk kepalanya. Manusia berkepala ayam yang beberapa detik lagi dibelah dadanya dengan kapak besar. Dan ragam penyiksaan yang bersaing kejam dengan Inkuisisi Eropa. Adegan yang terhitung menonjol adalah laki-laki dan perempuan
yang memanjat pohon berduri. Duri itu tentu saja sudah membuat tubuh-tubuh telanjang berlumuran darah. Tetapi derita tidak hanya sampai di sini. Jika sampai turun, gigi tajam anjing liar siap menembus daging. Namun jika memanjat, burung gagak siap notol-motol, memanggut sepasang mata bola. Di seputaran pohon, penjaga neraka yang garang siap dengan tombak. Berani turun, tusuk. Di samping diorama ini terdapat keterangan. Orang yang melanggar sila ketiga dari Pancasila, yaitu berzina dengan istri atau suami orang lain, akan ditimpa siksa seperti dalam adegan ini. Adegan lain menggambarkan seorang wanita ditusuk tombak pada jantungnya. Ini karena kesalahan membunuh suami sendiri. Aborsi juga mendapat siksa yang berat. Luar biasa menekan tepatnya. Siksa perlahan. Dua penjaga neraka akan menghimpit dengan alat yang dapat diputar untuk mengencangkan himpitan di bagian perut tempat sang janin diaborsi. Wanita itu akan hancur pelan-pelan. Sakit fisik, sakit mental. Di sebelahnya, seorang pemerkosa dirantai pada tiang dan ditusuk trisula ke alat kelaminnya. Adapun pecandu alkohol akan dituang minyak mendidih ke tenggorokan. Patung-patung di sini umumnya seukuran manusia asli, life size. Postur tubuh penghuni neraka dan penjaganya nyaris sama. Tidak ada kelebihan fisik pada penjaga neraka. Tangannya hanya 2, bukan 6. Kepalanya hanya 1, bukan 4. Dan tanpa sayap di punggung. Hal yang membedakan hanyalah penghuni neraka berkulit putih, sedang penjaganya berwarna kecoklatan. Perbedaan lain adalah tidak seperti pendosa yang telanjang, penjaga neraka bercelana dan berikat kepala merah. Pendosa wanita yang di wajan penggorengan tadi memakai cawat. Mungkin ini bukan jenis etika berpakaian di neraka, tetapi etika pematungnya yang merasa tidak enak jika figurnya terlalu polos saat posenya menantang. Bagian kelamin patung-patung ini tidak dibuat detail. Tidak seperti patung Michelangelo zaman Renaissance. Rupanya seniman pembuat taman neraka ini tidak ingin pengunjung gagal fokus. Ada satu siksaan yang unik, yaitu orang yang tidak memiliki kepala. Mukanya pindah ke dada. Ini mengingatkan saya pada Blemies, hantu Afrika yang ditakutkan penjelajah samudera Eropa. Kendati super seram penuh adegan kekejaman, taman wisata ini banyak dikunjungi wisatawan keluarga. Mungkin ini justru kesempatan emas untuk membisikkan sesuatu pada anak yang mulai nakal. Tidak semua yang dibuat di sini diangankan ada di neraka. Kota amal tentu bukan properti neraka. Memasuki Wang Sainsu memang gratis. Namun nyaris di setiap adegan terdapat kota amal. Di bawah raksasa Naingean maupun Nangtong juga ada, berdiri kokoh, warnanya biru putih. Kota amal yang sangat banyak itu masih ditambah celengan amal yang lain. Anjing yang menggigit pendosa tadi, perutnya juga siap dimasukin mata uang bat. Kota amal itu lengkap dengan berbagai petuah. Salah satunya berbunyi, siapa yang lahir di tahun babi harus mengusir roh jahat dengan menyumbang 1 bat per usia. Di kotak sumbangan lain tertera begini, orang yang memberi sedekah dan memberi jubah kuning kepada biksu Buddha akan lahir pada periode Bodhisattva. Artinya tidak akan masuk neraka, tetapi memasuki tempat menyenangkan yang ada pohon kalapa pluk. Pohon ini akan menghasilkan apapun yang diinginkan penghuninya. Dan setelah menyusuri neraka, di bagian akhir ada adegan orang-orang bergembira di bawah pohon ini. Taman ini dipenuhi pohon perindang jalan agar wisatawan tidak kepanasan. Bukan dari api neraka, tetapi dari sinar matahari. Tentu saja pohon ini adalah pohon dunia. Taman ini mengingatkan saya pada komik neraka yang dulu saya lihat saat SD. Tentu rekan-rekan sepantaran mengetahuinya.
Komik itu diawali dengan kisah Isra Mi'raj, maka sering disebut-sebut sebagai komik Islam. Akan tetapi, Kiai Siddiq Al-Jawi, pakar usul fikih, melarang pembuatan karya seperti itu. Paling tidak karena dua hal. Pertama, dalam Islam ada larangan penggambaran makhluk bernyawa. Dan yang kedua, larangan melukis hal gaib, karena manusia tidak mampu menjangkaunya. Contoh, seseorang tidak akan sanggup melukiskan api neraka yang jauh lebih panas ketimbang api dunia. Sebagaimana hadis yang disampaikan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api yang kalian nyalakan di dunia ini adalah hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Sementara itu, Al-Quran menggambarkan keganasan neraka. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Tentang Al-Quran sebagai sumber informasi hal gaib, saya pernah membahas dalam video berikut ini. Linknya juga saya cantumkan di deskripsi. Oh ya rekan-rekan, membahas karya seni bertema neraka memang mengasihkan, sekaligus menegangkan. Di peradaban Kristiani, ada lukisan Renaissance terkenal karya Botticelli yang menggambarkan tentang neraka, yaitu The Divine Comedy. Ini dibuat sebagai ilustrasi karya sastra buatan Dante. Tetapi kepanjangan kalau dibahas sekarang. Bagusnya menjadi konten tersendiri. Bahkan saya juga punya buku yang menceritakan tentang neraka dalam sudut pandang China tradisional. Sebagaimana telah saya sampaikan di muka, penduduk Nusantara telah mengenal visual neraka dalam budaya Buddha. Relief di kaki Candi Borobudur menggambarkannya. Manusia-manusia digodok dalam wajan panas. Siksa neraka juga muncul di relief Candi Jago, Jawa Timur. Sepertinya video ini sudah kepanjangan rekan-rekan. Terima kasih banyak sudah menemani saya berkisah seni. Rekan-rekan bersama saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Welcome to Painting Explorer Channel.